Itu kan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi walaupun mereka kerja, tapi pendapatan mereka pada saat mahasiswa itu tetap jalan. Untuk mendapatkan layanan mock-up interview ini Bu, apakah ada jenjang semesternya seperti itu, ada syarat khusus misalnya harus di semester akhir seperti, pemagangan tadi atau bagaimana Bu? Tidak, jadi bebas saja. Kalau Oh, bebas saja. jadi Jadi itu bila dipilih kan di Bitly-nya itu kan ada apa, layanan apa, pemetaan potensi misalnya, coaching bisnis, terus itu ada mock up interview misalnya. Kalian pilih saja di situ. Itu salah satu aja ya, itu kan sebenarnya ada lagi yang lain-lainnya, cuma Ibu jelaskan ada 3 hal itu tadi, itu aja tadi. Nah, jadi di situ akan tahu kalian, oh seperti ini, seperti ini. Jadi cara-cara menulis itu jangan sampai salah, tidak boleh ada coretan di lamaran kerja, tidak boleh ada tipek, harus bersih, tidak boleh ada penebalan, itu untuk menulis surat lamaran kerja. Nah, diingat ya, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada coretan, ada ini, itu tidak, orang sudah ini, oh ini tidak profesional dia nulis, dia tidak paham menulis lamaran pekerjaan itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tata cara kita menjawab pada saat kita interview. Ada posisi-posisi atau body language yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan interview tersebut. Jadi kalau kita interview itu tidak boleh kita bersandar seperti ini. Ya, itu dilarang. Tidak boleh menopangkan dagu. Misalnya kita interview seperti ini kalian, itu tidak boleh. Ya, itu adalah gestur. Jadi orang akan melihat kita gestur kita. Terus itu penampilan kita good looking atau tidak. Jadi good looking itu maksudnya adalah ada yang bertanya mahasiswa Ibu, Bu, good looking itu harus ini ya Bu, harus cantik ya Bu. Tidak juga kata Ibu kan, orang biasa itu bisa terlihat menarik karena dia good looking. Good looking itu ada berbagai macam komponen yang mempengaruhinya. Salah satunya yang pertama adalah cara dia berpenampilan. Berpenampilan itu berkaitan dengan padu padan busana yang dikenakannya. Ya, kalau misalnya pada saat formal, berarti apa? Baju formal yang akan kita kenakan, ya kan? Kalau misalnya dia informal, berarti apa? Baju-baju yang casual yang akan kita gunakan, ya kan? Tidak mungkin kan misalnya baju yang pada saat kita ingin party atau ke pesta perkawinan itu kita pakai ke kuliah, itu kan jadi aneh kita. Nah, itu maksud Ibu, jadi good looking itu seperti itu, ya. Itu untuk tampilan perempuan, tidak boleh terlalu banyak aksesoris. Ya, kalau misalnya kayak Ibu misalnya di sini ada bros, di sini ada bros, di sini ada bros, itu kan jadi aneh. Jadi tidak menarik lagi kelihatannya karena itu tadi. Jadi dia akan tertolak. Yang kedua adalah cara kita berkomunikasi. Bagus tidak dia komunikasinya. Jadi pada saat interview itu tidak boleh kita memandangnya kemana, itu tidak boleh seperti itu. Atau kita menunduk, berarti dia tidak percaya diri. Jadi orang pada saat interview itu akan dilihat dia ini percaya diri tidak. Dia pada saat kita baru masuk aja orang sudah tahu kalau dia terlalu banyak menunduk ke bawah, nah itu berarti dia tidak percaya diri. Jadi kita harus menatap tatapan yang profesional. Tatapan profesional di mana? Di sini, area sini. Itu profesional dia. Kalau yang lain-lainnya itu ada tatapan sensual. Jadi harus hati-hati kita menatap. Ya, jadi kita harus juga tahu gaya bahasa tubuh atau body language dari pewawancara kita. Kalau kita memberikan pernyataan, dia sudah memberikan kode seperti ini, posisinya seperti ini, berarti kita harus stop. Kita stop bicara. Kenapa? Karena itu kodenya itu biasanya dilakukan oleh para pimpinan, itu sudah dia tidak suka dengan perkataan atau pernyataan yang kita sampaikan. Jadi kita harus tahu juga nih gaya bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Nah, di mock up interview itu akan diajarkan seperti itu. Akan diberitahu, oh seperti ini, cara kita menjawab seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Jadi pada saat interview, itu nanti emosi kita akan di up sampai naik, bagaimana kita mengendalikan emosi. Apakah kita marah, apakah kita gebrak meja, atau seperti apa.
atau kita langsung berdiri langsung pulang. Nah, itu berarti emosinya tidak bisa dia kendalikan. Nah, pada saat orang tidak bisa mengendalikan emosi dalam keadaan apapun, berarti dia belum ada kecerdasan emosi. Jadi kan ada tuh ESQ kan, emotional, spiritual, and Christian, ya kan? Ada kecerdasan itu. Jadi itu harus seimbang. Emosi kita, terus itu spiritual kita, dan juga cara kita menjawab intelektual kita harus bagus. Jadi orang yang bagus intelektual juga harus dikombin dengan kecerdasan spiritualnya dan juga kecerdasan emosinya. Nah, di situ akan terlihat orangnya di markup interview itu, nanti akan ketahuan di situ. Wah, mendengar gambaran dari penjelasan Ibu Elida mengenai mock up interview saja sudah menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih dalam, mau belajar lebih banyak, silahkan ikuti dan manfaatkan layanan yang diberikan oleh UPKK Antasari. Saya juga jadi dapat banyak sekali informasi dan tips-tips yang sangat berguna ya Bu ya hari ini. Saya merasa bersyukur sekali bisa mewawancarai Ibu langsung dan sepertinya saya tertarik sekali Bu untuk mencoba layanan mock-up interview dan layanan-layanan UPKK Antasari lainnya. Teman-teman yang di rumah juga bisa mencobanya dan seperti yang saya bilang tadi, mari bijaksana memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kampus kita. Selanjutnya mengenai bisnis coaching, Bu. Ini ada di ranah atau bidang Ibu sendiri ya, kewirausahaan seperti itu. Jadi saya tertarik sekali untuk mengetahui benefit atau keuntungan apa yang didapatkan bila kita sebagai mahasiswa ingin membuka usaha seperti itu ya Bu ya. Lalu kita mengikuti layanan bisnis coaching yang ada di UPKK UIN Antasari. Apa saja benefit yang kita dapatkan Bu? Wah, ini sangat luar biasa, sangat banyak ya keuntungan baik itu secara non material maupun material. Tapi yang kita lakukan ini non material, tapi menghasilkan materi, ya kan? Dari hasil kita coaching mereka ini, ternyata mereka mendapatkan keuntungan. Keuntungan baik dari sektor dia berusaha sendiri maupun dari benefit ini ya, ada reward yang diberikan oleh panitia-panitia lomba. Sangat luar biasa mereka dapat itu. Kata ibu kan kalau kalian dapat sekian, kan ibu tanya juga berapa kalian sekian Bu, modal berapa sekian. Nah antara fixed cost dan variable cost itu kata ibu harus dipikirkan berapa, laba kotornya berapa, baru laba bersihnya. Dan laba bersih itu tidak boleh langsung dibagi. Ingat ya, kalau kalian berusaha sistemnya kelompok ataupun individu, itu laba bersih itu jangan langsung dibagi. Misalnya keuntungan laba bersihnya 500.000. Kalian langsung bagi misalnya habis 500.000, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ada saving lagi yang kita simpan untuk apa? Untuk jaga-jaga setelah dikurangi biaya operasional. Kan kita belajar seperti itu kan? Supaya apa? Supaya terjadi sustainable bisnis kita ada atau keberlanjutan dari bisnis itu tetap berjalan. Nah, alhamdulillah nih yang ada ini ya, yang ibu masih ibu bimbing ini memperhatikan apa kata ibu. Nah, yang dulu pada saat ibu mengajar di manajemen pemasaran, mereka juga action, keuntungannya sangat banyak juga. Cuman beberapa bulan saja bisa bertahan. Tidak tahan juga ternyata mahasiswa ini untuk membaginya. Karena itu kelompoknya itu terlalu banyak. Jadi ibu sekarang membatasi maksimal tuh hanya 3 orang saja pemiliknya atau ownernya. Kalau lebih dari itu nanti banyak ini mau dibagi, ini yang salah satunya tidak mau dibagi, nah itu masalahnya. Jadi itu beberapa bulan aja dulu itu. Jadi berhenti mereka. Tapi ada juga yang masih jalan, itu ini ya, pembuatan mahar. Pembuatan mahar perkawinan. Itu angkatan 2000 berapa ya kemarin itu ya, sekarang 2015 atau 14, dia angkatan saya itu, cuman mereka dia itu tetap mempertahankan itu, usaha itu. Itu kita coaching juga, dan sekarang ini masih berjalan dia. Tapi teman-temannya pada bubar. Jadi hanya ada beberapa 2 orang atau berapa orang itu. Itu salah satu komunitas yang banyak juga menjalankan satu usaha.
Jadi dia bikin mahar, bikin PIN, bikin gantungan kunci, nah seperti. Jadi kalau dia ada klien yang order mahar, mereka akan menawarkan lagi produk yang lain untuk jadi souvenir, souvenir pernikahan. Nah, kan bagus kan seperti itu. Nah, itu yang mereka sampai sekarang masih jalan. Walaupun mereka sudah pada menikah, tapi tetap ada usahanya. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang ini Ibu tidak terlalu banyak memaintain, hanya memaintain secara langsung maksud Ibu, tapi itu dilakukan secara online saja karena itu daerah Marabahan. Karena kan pada saat dulu mereka memang kuliah di stay di Banjarmasin itu bisa kita lakukan secara langsung. Nah, pada saat sekarang karena mereka sudah lulus, pada lulus sudah ada yang kerja juga, nah itu dilakukan secara online. Jadi pemantauannya Ibu online saja. Jadi itu untuk daerah Marabahan dan sekitarnya. Tapi kalau misalnya ordernya, Ibu tanya kan ordernya di luar Marabahan gimana? Gak apa-apa Bu, kami bisa melayani juga, kata mereka seperti itu. Nah, jadi itu kan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi walaupun mereka kerja, tapi pendapatan mereka pada saat mahasiswa itu tetap jalan. Benar-benar baik sekali. Lalu Bu, tadi Ibu ada membahas mengenai tidak memberikan atau hanya memberikan support dukungan dalam bentuk non material. Jadi tidak ada program yang mengarah ke permodalan ya Bu? Kalau dari permodalan juga ada. Jadi ada alumni itu Ibu Raden Yani langsung beliau membimbing dulu karena memang belum ini ya, belum ada pelembagaan PKK, tapi sekarang tuh tetap kami maintain dia. Jadi Ibu Raden juga mementor, Ibu juga memberikan pendapat Ibu kepada yang bersangkutan. Jadi ada sekarang dia sudah punya toko 3. Itu program dari dana bergulir. Tapi kami untuk sekarang pemberian dana bergulir insya Allah memang ada juga nih untuk perancangan masih Ibu rancang seperti apa sistemnya. Tapi nanti akan diadakan dulu ini bisnis plan dulu. Jadi bisnis plan nanti ada beberapa proposal nanti masuk, nanti akan dikaji oleh tim ahli kita dan juga nanti akan kita lihat dan akan dijurikan, akan dilombakan seperti yang pernah kita lakukan ya. Untuk yang terakhir dilakukan oleh HMJ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, mereka melakukan itu. Jadi itu bisa juga kita lakukan, tapi nanti bagi yang bagus, bagi yang memang komit untuk action, nanti kita akan berikan dana bergulir itu. Jadi memang ada. Ya, yang sekarang ini untuk usahanya itu adalah servis laptop dan sekarang bagus lagi ada penjualan laptop baru dan bekas dan sekarang lagi berkembang lagi. Kamu bagus seperti ini kata Ibu. Sekarang jadi ini juga jadi maklar. Jadi perantara dia, penjualan rumah. Nah, kan bagus itu berarti ada perkembangan dari perusahaan. Jadi kita ini kalau untuk sekarang, untuk segi permodalan itu memang dilihat dulu secara selektif supaya dana-dana yang diberikan itu tidak habis dan juga memang mereka bertanggung jawab untuk membayar. Jadi memang ada dulu itu, tapi itu dihandle Ibu Ketua, Ibu Kepala, itu beliau mendapatkan dana, UIN mendapatkan dana dan beliau yang menghandle-nya itu adalah dana dari Bank Mandiri. Mandiri usaha apa ya? Saya lupa namanya. Tapi itu ini ya dana dari Bank Mandiri dulu dikucurkan untuk kampus-kampus dan UIN dapat, tapi itu dihandle oleh Ibu Raden dan beliau ini memberikan pendanaan-pendanaan kepada mahasiswa UIN. Nah, ternyata dari pengembalian itu banyak yang tidak membayar kayak gitu, tidak memenuhi pembayaran. Nah, itu. Jadi melihat pengalaman yang ada, Ibu memberikan pendapat, beliau kan mengatakan seperti itu kepada Ibu. Jadi pada saat itu juga Ibu masih belum join di UIN Antasari ya, pada saat yang dana dari Bank Mandiri untuk mahasiswa itu untuk kewirausahaan itu tidak join karena Ibu masih di bank pada saat itu, masih bekerja di bank. Nah, pada saat Ibu dan di tahun 2018, nah kan ada lembaga Ibu bersama beliau
Beliau mengatakan seperti itu. Jadi kata Ibu, kalau seperti ini kejadiannya, berarti pada saat nanti ada permodalan dana bergulir, itu harus ada studi kelayakannya. Jadi analisis kelayakan pembiayaan ya kan, yang kita pelajari kan di bank kan seperti itu. Nah supaya apa? Supaya meminimalisir dari risiko. Dan mahasiswa juga bertanggung jawab atas dana yang dipinjamkan kepada mereka. Nah, seperti itu maksud itu. Oh, bagus kayak gitu jadi kata Ibu. Kata Ibu Radit. Jadi untuk sekarang kata Ibu harus seperti itu dan beliau memberikan saran kita lakukan seleksi itu pada acara bisnis plan. Jadi insya Allah nanti tahun 2021 nanti ada ya. Insya Allah jadi minta doa. Jadi ada dua hal, ada job fair secara online dan juga bisnis plan. Nanti insya Allah Ibu juga akan merekrut panitianya dari mahasiswa ya, dari mahasiswa-mahasiswa supaya mereka juga belajar seperti apa. Kalau kita langsung berhubungan dengan pihak ini seperti apa, dengan ini seperti apa, nah seperti itu. Supaya apa? Supaya mahasiswa kita itu tidak kaku lagi pada saat berhubungan dengan berbagai instansi, baik itu pemerintahan maupun perusahaan. Nah itu harapan kami. Jadi kan lebih pede mereka, lebih percaya diri lagi mereka di hadapan mereka. Nah seperti itu. Iya Bu, iya iya. Terima kasih. Semoga rencana dan rancangannya nanti untuk program-program di tahun 2021 dapat terlaksana ya Bu ya dengan baik. Amin. Mengenai bisnis plan tadi itu Bu, saya sangat tertarik secara pribadi. Secara pribadi saya sangat tertarik. Kemarin waktu HMJ Ekonomi Syariah mengadakan lomba itu Bu, yang bisnis plan kebetulan tim saya dan teman-teman pun ikut bertanding seperti itu dan kami bisa nih mendapatkan ya Bu ya, coba-coba nanti ke depannya kalau ada bisnis plan lagi, lomba bisnis plan lagi yang diadakan, kita bisa coba-coba lagi seperti itu. Jadi teman-teman yang di rumah kalau ada ide bisnis, jangan cuma dipendam begitu saja. Kita laksanakan secara bertahap tidak masalah. Dari yang kecil dulu ya Bu ya, yang penting ada action-nya ya. Seperti itu. Lalu ini Bu, saya membaca sedikit informasi yang ada di sosial medianya UPKK Antasari menyebutkan ada layanan sosialisasi usaha mahasiswa. Sebenarnya layanan sosialisasi usaha mahasiswa itu apa ya Bu ya? Jadi untuk sosialisasi usaha mahasiswa itu dilakukan pada saat kita ini ya, awal mulanya diadakan pada saat kita pertama kali menghadapi pandemi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita melihat usaha-usaha itu banyak yang menurun dari segi omset, ya kan? Jadi kenapa seperti ini? Seperti ini? Itu kan Ibu pada saat Ibu masuk di perkuliahan, Ibu bahas juga ini di pengantar bisnis di mata kuliah pengantar bisnis. Jadi Ibu sukanya risetasi. Jadi mahasiswa Ibu itu kalau di kelas Ibu itu Ibu rancang untuk risetasi. Mereka mengkaji-kaji informasi-informasi yang ada. Nah, tapi kalau pada saat sebelum pandemi, mereka melakukan action juga. Jadi mereka melakukan pengamatan atau observasi di tempat-tempat usaha. Ibu seperti itu biasanya. Tapi karena ini tadi pandemi, Ibu minta mereka mengkaji informasi maupun di jurnal-jurnal penelitian membaca dan memahami kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, salah satunya di forum kami, di forum kelas kami itu membahas ini Bu, ternyata di dalam usaha-usaha ini ada penurunan omset. Banyak yang gulung tikar. Oh, ternyata apa? Kita mengambil peluang itu untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa, tapi tidak hanya mahasiswa sebenarnya, alumni juga diberikan kesempatan untuk untuk masuk. Dan itu juga kemarin admin kami ini juga konsultasi ke Ibu. Bu, ini kalau ini seperti apa ya Bu? Boleh nggak ini kita posting. Ibu lihat lagi kemarin. Jadi kemarin tuh sangat banyak yang masuk. Yang masuk sangat banyak dan juga nanti diseleksi, Ibu seleksi yang memang tepat untuk kita masukkan baru. Jadi memang ada persyaratannya. Jadi kalau untuk masyarakat umum tidak. Jadi ini khususkan untuk mahasiswa dan juga alumni.
Di Apakah dikenakan biaya, Bu, atau free seperti itu? free. Jadi kami ini tidak pernah ada memungut biaya sepeser pun kepada mahasiswa. Hmm. Walaupun kita mengadakan acara-acara yang bergengsi. Nah, itu kan kesempatan besar, sebenarnya kesempatan emas bagi kalian, para mahasiswa dan alumni untuk mengambil kesempatan tersebut. Jadi peluang-peluang ini, jangan kalian diamkan aja, oh biar aja, gak apa-apa banyak aja yang ini, atau ya aku nggak peduli nih dengan UIN tidak cuek juga dengan kita, oh ternyata tidak kan? Kalau Iya, kalian benar. melihat kita ini tidak tahu, ini banyak yang nganggur UIN karena mereka juga yang cuek kan. Kalau orang yang tidak cuek, dia melek dengan informasi, baik itu di Instagram UIN, Facebook UIN, kan ada tuh Facebook UIN kan. Nah, Facebook atau Instagram UPKK, mereka akan tahu, oh berarti untuk UIN Antasari ternyata care ya dengan alumni dan mahasiswanya. Nah, seperti itu. Ya, sama dengan Instagram kita kan. Di Febi pun ada Instagram. Jangan dianggurin itu. Harus dilihat kalian, harus diapelin ya, jangan dianggurin aja. Dianggurin. Jadi kan bingung. Komplainnya ke dosen penasehat, Bu, kenapa kampus seperti ini? Loh, kata Ibu kan sudah ada di website, sudah ada di Instagram. Bu, ulun tidak melihat itu. Nah, berarti kan kamu yang tidak melek sosial media. Jadi akses-akses informasi itu sebenarnya sudah dirangkum di website kita. Website Febi itu sangat lengkap, coba kalian lihat. Ya, Bu pada paham Bu itu bahasa Inggris, bisa kalian setting. Atau kalau tidak bisa disetting Bu, sekarang tuh kan era digital. Kalian mempunyai handphone Android, ya kan? Kalau tidak paham artinya misalnya ada Google Translate, ya kan? Sekarang itu mudah ternyata. Kalian sendiri yang cari-cari alasan itu untuk mempersulit diri kalian sendiri. Carilah informasi. Kita di FEBI itu secara administratif, secara informatif, dan juga ada handling komplain, ada tuh layanan hotline, itu bisa pengaduan apapun ada di situ. Nah, coba kalian ada percaya dengan Ibu Elida, misalnya ada percaya, klik di website FEBI, febi.uin/antasari.ac.id. Klik di situ, informasinya keluar semua. Kada kenal Bu aja dengan dosen itu misalnya. Ada di profil dosen ada. Asal status dosennya adalah dosen tetap, situ profilnya lengkap. Ya. Karya-karyanya bisa kalian lihat di Google Scholar. Nah, jadi kita memberikan edukasi dan informasi bagi mahasiswa supaya mahasiswa tetap melek dengan teknologi. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan informasi. Nah, seperti itu. Benar sekali, Bu. Saya jadi teringat kemarin baru di kelas mata kuliah, salah satu mata kuliah manajemen pemasaran seperti itu, Bu. Mungkin Ibu kenal dengan Bapak Safril kan? Bapak Safril mengatakan seperti ini, hampir mirip dengan yang Ibu sampaikan, bahwa orang yang menang adalah orang yang menguasai informasi terlebih dahulu. Jadi memang penting sekali ya teman-teman untuk kita untuk melek informasi dan bijaklah bersosial media. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Elida barusan, seperti itu.